Firman Tuhan hari ini telah diambil dari Kitab Markus pasal 4 ayat 1 sampai 9. Platform jawaban untuk melapangkan tempat kemah. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, mari kita menjadi orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Mari kita menjadi orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Amin. Judul Kopa hari ini adalah platform jawaban untuk melampaukan tempat kemah. Bacaan hari ini diambil dari Markus 4 ayat 1 sampai dengan 9. Sebagai pengantar untuk tahun 2024, Tuhan telah memberi perjanjian bahwa rapangkanlah kemah tempat kemahmu dari Yesaya 54 ayat 2. Selama tahun 2023, Tuhan telah berjanji bahwa kita akan menjadi baptisan di 237 negara. Dan ketika kita menantang diri dengan iman untuk memperluas tempat kemah kita, Tuhan akan melaksanakan perjanjian tersebut. Gerakan statement adalah untuk memperluas tempat kemah gereja. Gerakan 4.000 baptisan adalah untuk memperluas tempat kemah wilayah, kawasan. Gerakan penyembuhan di 237 negara adalah untuk memperluas tempat kemah di 237 negara. Tuhan telah memberitahu saluran jawaban, yaitu tim 2 yang terdiri atas 3 orang dan 3 gerakan adalah saluran jawaban. Jika saudara berkonsentrasi dan menantang diri dengan perjanjian yaitu rapangkanlah tempat kemahmu, saudara akan mengalami Tuhan yang maha tinggi dan Tuhan membuat kita membangun baptisan yang kekal. Melalui ibadah Jumat kemarin, Tuhan memberi perjanjian bahwa komunitas Yewon akan bersatu dengan indah dan baik. Firman hari ini menerangkan tentang platform jawaban untuk memperluas tempat kemah. Bagaimana kita dapat mengalami jawaban saat kita mempersiapkan platform seperti apa? Kehidupan beriman tidak sulit, tidak susah. Kita hanya mengikuti firman mimbar saja, setiap minggu, setiap hari, setiap saat. Tuhan mengizinkan kita beribadah di gereja Yewon. Itu berarti Tuhan menghendaki saudara mengalami jawaban penggenapan firman-Nya sesuai dengan mengikuti firman mimbar gereja Yewon. Oleh sebab itu selama 24 jam kita harus berkonsentrasi dan pada firman mimbar. Ketika saudara berkonsentrasi pada firman mimbar selama 24 jam, saudara mengatasi dan menjadi tidak terpengaruh oleh lingkungan saudara, persoalan saudara, pergumulan saudara. Sehingga mengalami 25 jam yang merupakan waktu Tuhan dan mengalami Tuhan yang maha tinggi. Dan akhirnya saudara dapat membuka karya yang kekal. Ada sebuah pepatah seperti ini. Tali yang diikat di hari kemarin, besok akan menjadi longgar, kemudian terlepas. Sama seperti kita harus mengikat talinya hari demi hari. Demikian juga kita harus melakukan apa yang telah kita putuskan hari demi hari untuk menjaga keputusan. Pepatah tersebut menunjukkan alasan mengapa kita harus berkonsentrasi pada firman mimbar selama 24 jam. Setan selalu mengganggu, menyerang kita dan membuat kita menjalani kehidupan yang terpisah dari firman mimbar dengan segala cara. Setan selalu mengganggu kita selama 24 jam agar kita tidak dapat mengalami jawaban yang diberikan oleh Tuhan ketika kita memegang perjanjian Tuhan. Oleh sebab itu, Rasul Petrus menekankan seperti ini dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama.
Setan si iblis berjalan berkeliling sama seperti binatang buas yang kelaparan dan mencari orang yang dapat dimakannya. Di sini setan si iblis disebut sebagai lawanmu. Setan si iblis melawan kita selama 24 jam agar kita tidak dapat menikmati berkat-berkat yang diberi oleh Tuhan. Itu adalah pekerjaan yang utama bagi setan si iblis. Oleh sebab itu, kita harus menyadari pekerjaan setan si iblis dan menjaganya sebagai pengintai rohani. Saya berharap saudara memegang perjanjiannya itu, rapangkanlah tempat kemahmu pada setiap saat selama tahun 2024 ini. Jika saudara berpegang pada perjanjian tersebut dan menerapkan perjanjian tersebut ketika ada dalam persoalan, peristiwa, dan berbagai kondisi, saudara pasti akan mengalami jawaban yang digenapi oleh Tuhan. Dalam teks hari ini, Yesus bersaksi tentang Injil Kerajaan melalui perumpamaan tentang benih yang jatuh di 4 macam tanah. Di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, di tengah semak duri, dan di tanah yang baik. Di sini benih melambangkan firman Tuhan yaitu Injil. Tanah melambangkan hati manusia. Melalui perumpamaan ini kita dapat menemukan apa itu platform jawaban yang memperluas tempat kemah. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat membangun baptisan yang kekal pada tahun 2024 melalui platform jawaban yang memperluas tempat kemah. Berbuah hasilnya 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Pokok bahasan yang pertama adalah mencoba untuk menaburkan benih. Dalam ayat 1 sampai dengan 2, pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajar banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, ketika Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada orang banyak, dia sering menggunakan perumpamaan. Dalam Matius 13 ayat 34, semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Berdasarkan data, sekitar 48 perumpamaan disampaikan oleh Yesus. Perumpamaan disebut sebagai parabole dalam bahasa Yunani, artinya menaruh di samping, untuk memahami sesuatu melalui membedakan dengan sesuatu. Secara khusus, Yesus menyampaikan perumpamaan melalui adat istiadat kehidupan sehari-hari, alam yang sering ditemukan dalam kehidupan mereka, agar mereka menerima Injil Kerajaan Allah dengan mudah. Dalam ayat 3 sampai dengan 4, dengarlah adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Yang terpenting adalah menabur benih terlebih dahulu. Menabur berarti memproklamasikan firman Tuhan. Injil bukan meminta untuk percaya. Injil harus diproklamasikan. Dalam teks hari ini tidak peduli tanah yang baik atau tanah yang berbatu-batu, atau di pinggir jalan, atau di tengah semak duri. Benihnya harus ditaburkan dulu. Dikatakan bahwa Injil harus diberitakan kepada orang-orang yang mau ataupun yang tidak mau. Dalam Yehezkiel 3 ayat 1, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini, makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Dalam ayat 11, mari pergilah dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu, berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Gulungan kitab ini melambangkan firman Tuhan. Pertama-tama kita harus makan firman Tuhan terlebih dahulu.
Dengan kuasa firman Tuhan, kita harus pergi dan berbicara tentang apa? Tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan dari 3 masalah mendasar manusia yang berasal dari peristiwa Kejadian pasal 3, yaitu masalah setan, masalah dosa, dan masalah terpisah dari Tuhan. Tidak peduli berapa banyak kekayaan dan kekuasaan yang kita miliki, tidak peduli seberapa dalam pengetahuan kita, tidak peduli seberapa banyak kita berbuat baik. Manusia yang telah berbuat dosa tidak dapat menyelesaikan masalah dosa dan masalah kekal. Manusia yang lahir sebagai keturunan laki-laki harus mengembara dalam 12 masalah rohani dan akhirnya menuju kehancuran abadi. Itulah sebabnya Tuhan sendiri telah mengaruniakan satu-satunya jalan untuk menjadi solusi. Jalan itu adalah Yesus Kristus. Ketika Yesus datang sebagai Kristus, masalah setan, masalah dosa, dan masalah terpisah dari Tuhan telah diselesaikan. Sebagai bukti dia bangkit dan membuka jalan bagi kita untuk bertemu kembali dengan Tuhan dan memberi kita hidup yang kekal. Ada begitu banyak orang yang belum pernah mendengar kebenaran rohani ini, bahwa ada satu-satunya jalan untuk memperoleh hidup yang kekal, termasuk keluargaku, kenalanku, kerabatku, dan sebangsaku. Oleh sebab itu kita membentuk tim penginjilan sebangsaku untuk menyelamatkan mereka. Jika saudara susah untuk langsung memberitakan Injil kepada mereka, boleh bergabung dengan orang yang lain untuk memberitakan Injil kepada mereka. Itu adalah tim doa yang terdiri atas 3 orang. Kita harus menabur benih Injil agar mereka dapat mendengar bahwa Yesus adalah Kristus, solusi atas segala masalah dari kehidupan kita. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Ada sebuah pepatah seperti ini, ketika garam dimasukkan dalam makanan, rasanya menjadi asin. Walaupun ada garam di tempat yang sangat dekat, tetapi jika saudara tidak menggunakan garamnya, rasanya masih tawar. Hal yang sama berlaku untuk Injil. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Pertama-tama menabur Injil dulu, memberitakan Injil dulu, menyampaikan Injil dulu. Ketika kita menabur Injil di ladang kita masing-masing, ketika kita memancarkan terang Kristus, ketika kita memancarkan terang Injil, kuasa setan akan dilenyapkan, terusir. Saya sangat bersyukur karena saudara telah menunjukkan tindakan seperti itu. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya tahun ini menjadi tahun di mana saudara dapat menjadi seorang penabur firman Tuhan untuk memperluas tempat kemah saudara melalui menantang diri dengan perjanjian. Pokok bahasan yang kedua adalah tanah yang baik untuk menghasilkan buah. Menabur benih Injil itu sangat penting. Itu adalah platform jawaban. Ada lagi platform jawaban untuk memperluas tempat kemah. Itu adalah kita harus menjadi tanah yang baik untuk menghasilkan buah. Dalam ayat 10-20, Yesus menafsirkan rohani perumpamaan tentang seorang penabur kepada murid-muridnya. Bagian ini menunjukkan hal-hal yang mengganggu kita ketika kita menerima firman-Nya. Dalam ayat 15, orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditabrukkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditabrukkan di dalam mereka. Orang-orang yang di pinggir jalan melambangkan orang-orang yang penuh dengan prasangka, pendirian, pemikiran kolot, pengalaman pribadi. Maka mereka tidak dapat menangkap firman Tuhan di dalam hati mereka. Mereka harus mengubah standar mereka dengan firman Tuhan.
Dalam Yesaya 40 ayat 8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Pikiran yang saya miliki tidak abadi. Berpeganglah dengan erat pada firman Tuhan saja. Satu-satunya Yesus Kristus saja yang tetap untuk selama-lamanya. Dalam ayat 16 sampai dengan 17, demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah mereka yang menerima firman-Nya dengan segera, tetapi iman mereka tidak berakar, sehingga mereka jatuh dalam persoalan perkara mereka dengan mudah. Oleh sebab itu, kita harus memiliki mata rohani untuk melihat bencana Tuhan dalam persoalan dan perkara tersebut. Dalam Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub mengakui bahwa kita tidak perlu jatuh ke dalam pencobaan. Dalam ayat 13 sampai dengan 14, tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Dengan kata lain, Tuhan memiliki rencana bagi kita, dan Tuhan pasti menggenapi sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Dalam ayat 18 sampai dengan 19, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Benih yang ditaburkan di tengah semak duri ialah mereka berakar dalam daripada tipu sebelumnya yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, tetapi dalamnya tidak cukup untuk berbuah. Mereka bertumbuh, tapi ada keterbatasan, lalu berhenti bertumbuh. Yesus berkata bahwa semak duri adalah kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain. Akhirnya terjebak dalam hal-hal yang sia-sia dan kehilangan intisari. Itulah strategi setan. Pendeta bernama Oswald Chambers berkata tentang kekhawatiran dalam buku berjudul Tuhan adalah Gembalaku, karena semua kekhawatiran dan kecemasan kita diperhitungkan tanpa Tuhan. Saya sangat setuju, saudara jangan tertipu. Saya berharap saudara menikmati berkat-berkat with Immanuel Oneness yang bersama dengan Allah Trinitas selama 24 jam. Dalam ayat 20, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Yesus menekankan bahwa saudara membuang hal-hal yang mengganggu berbuah dan terukir oleh firman Tuhan, berakar dalam firman Tuhan dan memiliki tabiat dengan firman Tuhan. Itu akan menjadi tanah yang baik untuk memperluas tempat kemah yang merupakan tempat jawaban. Dengan demikian saudara akan menghasilkan buah dengan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Saudara akan mengambil bukti untuk memperluas tempat kemah saudara.
Dalam teks hari ini menggunakan kata buntu waktu sekarang, yaitu mendengar, menyambut, dan berbuah. Karena kita harus menjalani kehidupan yang terus-menerus menerima dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekali mendengar firman Tuhan dan sekali taat kepada Tuhan. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi tokoh utama penggenapan perjanjian untuk membangun platform jawaban yang menghasilkan buah 100 kali lipat melalui persatuan dengan firman mimbar selama tahun 2024. Sebagai kesimpulan, seiring dengan menjalani kehidupan beriman, ada unsur yang penting untuk mengalami jawaban dan bertumbuhan iman. Itu adalah perhatian. Secara harfiah, perhatian itu berminat pada sesuatu atau menaruh hati pada sesuatu. Tergantung perhatian saudara akan firman mimbar, tergantung perhatian saudara akan jabatan saudara, jawabannya buah hasilnya sangat berbeda. Ada sebuah pepatah seperti ini, jika tidak ada perhatian, meskipun melihat, tidak terlihat. Meskipun mendengar, tidak terdengar. Meskipun makan, tidak tahu rasanya. Tergantung hal yang saudara minati, lihat, dengar, dan mengalaminya. Saya berharap perhatian saudara sepenuhnya berfokus pada firman mimbar pada tahun 2024. Saya berharap perhatian saudara sepenuhnya berfokus pada jabatan saudara. Saya harap perhatian saudara sepenuhnya berfokus pada pekerjaan dan tempat kerja saudara dan studi saudara. Jika begitu, mata rohani saudara akan terbuka. Kemudian saudara dapat melihat apa yang dilakukan. Tuhan pasti menaruh hati dan pikiran yang dikehendakinya. Maka saudara hanya perlu melaksanakannya saja. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat membangun baptisan kekal di ladang saudara masing-masing sambil menikmati berkat-berkat yang terukir oleh firman Tuhan, berakar dalam firman Tuhan, dan memiliki firman Tuhan dengan firman Tuhan selama 24 jam. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Trinitas yang telah menyelamatkan kami dan selalu bersama kami dan membimbing kami. Kiranya kami menjadi seorang penabur yang menabur Injil dengan mencucurkan air mata. Kiranya kami dapat menghasilkan buah yang melimpah sambil mengikuti firman mimbar hari demi hari pada tahun 2024. Kiranya kami dapat menaruh perhatian kami kepada firman mimbar selama 24 jam. Sehingga kiranya kami mengatasi situasi dan kondisi apapun dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan baik kami yang mengasihi Dia, yaitu kami yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kiranya kami dapat memiliki tabiat dengan firman Tuhan, berakar dalam firman Tuhan, terukir oleh firman Tuhan hari demi hari. Kami bersyukur atas segalanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.